Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semuanya. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng seputar kehidupan di rumah kita, di keluarga kita. Pada malam hari ini, seperti biasa, setiap hari Sabtu malam Minggu, kita ada agenda. Sebentar ya, kita akan bergabung dengan kita akan bergabung dengan Bapak Hanif. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Hanif seputar kehidupan rumah tangga. Karena saat ini kita pada channel Sahabat Ayah Bunda, kita akan mengobrol bersama pada acara Sabtu malam bareng sahabatku. Insya Allah ini menjadi kegiatan alternatif ya buat ayah bunda semuanya di tengah kondisi pandemi saat ini, di mana malam minggu kan biasanya suka jalan-jalan keluar rumah. Nah, tapi di tengah pandemi saat ini, saya yakin ayah bunda masih pada di rumah semua kan malam minggu. Nah, daripada kita bosan di rumah, nggak ngapa-ngapain, mungkin bagi sebagian bunda sibuk ya untuk mengurus putra-putrinya di rumah, dan juga suaminya tentunya. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan menghadirkan tamu spesial bagi kami. Meskipun kalau di luaran sana, nah itu sudah biasa punya anak banyak dan segala macamnya gitu ya. Tapi ini ada yang spesial dari tamu kita malam ini. Kita akan mengundang Ayah Hanif. Ayah Hanif, Assalamualaikum Ayah Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. rasanya ya, meskipun kita berbeda waktu. Jam berapa Pak kira-kira sekarang? Ya, jam di sana. Sekarang jam 3.20. 3.20-an. Oh, berarti ya, baru selesai sholat asar ini ya? Saya sholat asar. Iya betul nih, saya baru Masya Allah. Ya, Ayah Hanif, ini malam ini kan kita mau ngobrol spesial nih dengan Ayah ya. Apa sih rasanya ya kalau misalnya menjadi orang tua bagi anak perempuan atau anak laki-laki? Itu mungkin bagi saya sih itu biasa biasa saja gitu. Cuman ini ada yang spesial nih dari Ayah Hanif ya. Yang saya baca dari latar belakangnya Ayah Hanif, mempunyai 5 orang putra. Di mana putra pertamanya itu juga kembar ya kalau nggak salah. Ya, nah, Masya Allah. Yang putra pertamanya kembar, terus kemudian langsung 3 setelahnya juga pria atau laki-laki, dan kalau nggak salah juga sudah punya cucu ya. Nah, Ya, alhamdulillah Mas Arif. 6 bulan yang lalu. Wah, lalu. selamat ya, Ayah ya. Nah, cucunya juga kalau nggak salah laki-laki juga ya, Ayah ya. Ya, Nah, alhamdulillah. saya juga sempat ngintip tadi sebentar di Facebooknya Ayah Hanif. Cuman saya bukan orang yang tipenya stalking ya Pak ya. Uh, jadi saya ngintip di Facebooknya Ayah Hanif itu ada 1 tambah 1 sama dengan 6, terus 6 tambah 6 sama dengan 19 atau berapa gitu. Bisa diceritakan nggak ya? Itu maksudnya apa ya? Iya, maksudnya itu berasal dari almarhum Hmm. ayah dan saya, bapak dan mama, ya dulu menikah satu Oh, persatu gitu ya. Kemudian lahirlah kami dari beliau berdua orang, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, yang 6 orang ini juga sudah ya. menikah semua dan punya anak. Jadi total dari anak kami beradik kakak berenam ini ada Oh, Masya 19 Allah. orang. Jadi lumayan keluarga besar ya. Udah pernah ngumpul belum? Udah pernah ngumpul Satu ya besar. sebelumnya? Kalau misalnya Lebaran atau apa gitu? Memang momen yang paling lengkap adalah itu udah lama ya. Karena memang kita tinggalnya juga beda-beda tempat. Memang bapak ibu itu setelah Iya. pensiun tinggal di Jakarta. Saya udah tinggal dari berapa tahun sebelumnya. Ada adik saya yang juga berapa orang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Sumatera. Jadi memang itu memang momen khusus yang memang alhamdulillah Allah mudahkan Iya. kami semua berkumpul, dan itu digunakan dimanfaatkan oleh adik saya untuk membuat bersama lah Oke, baik, keluarga. Masya Allah. Nah, Ya, Ayah Hanif,
Tidak terulang lagi. Nah, Ayah Hanif ini asalnya dari Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Iya, Ke betul sekali. daerah mana, Ayah? Kalau saya Oh, aslinya dari Batu Sangkar, Bapak. iya, Bapak Ibu iya, saya dari iya. daerah sana. Baik Ayah, kita akan mulai aja nih bincang-bincang kita. Sementara sudah mulai banyak ya yang bergabung dengan kita. Sebagian besar banyak dari Qatar dan juga dari Jakarta, dari Bandung yang saya ingat sih dari nama-nama akunnya ya. Dan juga kayaknya ada beberapa alumni ITB nih, kayaknya temannya Ayah Hanif nih ya. Dan juga ada juga rekan-rekan dari psikologi. Selamat bergabung Ayah Bunda semuanya. Semoga malam minggu kita kali ini menjadi malam minggu yang bermanfaat untuk Ayah Bunda semuanya. Nah Ayah, boleh diceritakan nggak sih ya, gimana sih rasanya menjadi seorang ayah dari 5 orang anak pria dan juga sekarang sudah menjadi seorang datuk ya kalau di kita di Sumatera Barat, menjadi datuk dari seorang cucu yang juga laki-laki. Kira-kira gimana, ada nggak sih perbedaannya dengan orang lain ini kan, karena gini, setahu saya setelah baca sedikit biografinya Ayah Hanif, menikah lumayan di usia yang cukup muda lah ya, di usia 26 gitu ya. Terus kemudian mendapatkan anak kembar 25. pertama kali gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang repot gitu, ngurus anak kembar dan segala macamnya. Gimana perasaan Ayah Hanif setelah dikaruniai 5 orang putra ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu lah, kasih disclaimer dulu nih Mas Khalid. Saya mungkin jelas bukan ayah yang luar biasa dari keluarga yang istimewa juga ya. Jadi masih banyak lah, atau banyak di luar sana orang ayah-ayah hebat yang memang sudah menghasilkan putra-putra apa dan sebagainya. Cuma karena memang kebetulan Fajri dan Pak Herudin sahabat saya di Qatar ini mendesak terus ya. Jadi ya bismillah, yang secuil pengalaman saya barangkali bermanfaat terutama buat ayah bunda yang masih pasangan muda ya. Buat yang sudah senior mungkin pengalaman mereka jelas jauh lebih banyak dari saya lah. Terutama lebih lengkap ya karena mereka sebagai punya putra dan putri. Kalau saya full laki-laki aja jadi memang pengalamannya malah setengah gitu. Betul ya. Selengkap teman-teman. Ya jadi gimana ya? Setelah sekian tahun gitu ya, dan anak-anak juga sudah mulai dewasa, apa nih yang ada di pikiran Ayah Hanif? Kok ternyata bisa ya mendidik 5 orang anak pria ini? Ya, memang kalau saya balik lagi ke awal nih Mas Khalid, memang seperti saya sampaikan tadi, keluarga besar saya dan juga istri sama itu kita masing-masing ber6 orang ya, adik kakak, dan masing-masing juga 3 laki. Kita berasal dari keluarga. Jadi ketika awal menikah dulu pun sudah punya semacam persepsi atau paling enggak inilah keinginan nanti juga punya keluarga besar, ada anak laki anak perempuan gitu kan. Tapi ternyata setelah lahir laki-laki, setahun kemudian lahir lagi anak laki berikutnya, nggak lama 2,5 tahun kemudian anak laki-laki lagi ya. Jadi ada 4 balita lah waktu itu di rumah, dan terakhir juga laki-laki lagi. Ya alhamdulillah karena kami dari awal sudah bertekad lah saya dan istri untuk siap untuk diamanai oleh anak apapun yang terbaik lah, baik laki ataupun perempuan. Walaupun tapi ketika ternyata semuanya laki-laki ya bismillah, kami mohon pertolongan Allah agar dimudahkan, dikuatkan ya. Tentunya memang ada tantangan tersendiri lah, karena dari pengalaman yang dulu pernah saya lihat, melihat keluarga yang full laki-laki kan biasanya ada berantem atau apa gitu ya. Ya itu dari awal saya coba kondisikan lah, mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak saya waktu itu. Nah memang satu persatu ada perasaan senang lah memang, pertama ya punya anak, walaupun akhirnya tanda laki-laki semua ya alhamdulillah, ini anugerah amanah dari Allah yang harus saya syukuri dan saya jaga ya. Ya itulah saya coba, dan sebagai ayah dan juga istri, sebagai ibu, mereka mencoba yang terbaik ya, mereka dari awal. Baik, menarik juga ya. Nah ini lanjutan dari pertanyaan tadi. Mungkin pada saat di awal-awalnya itu istilahnya kalau orang tua zaman sekarang rempong atau apa gitu ya Pak ya.
Nah, pada saat usia-usia pubertas nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri atau pengalaman Bapak, gimana cara cara Bapak atau Ayah Hanif ini mendidik anak-anaknya pada masa pubertas, Pak? Karena kan gini, kalau misalnya kita kaitkan dengan daerah asal kita ya, saya kebetulan juga dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi, itu kan lumayan keras ya orang tua kita mendidik gitu kan. Pokoknya kalau ikat pinggang atau gesper zaman dulu udah bagi kita udah merupakan hal yang biasa gitu kan. Nah kalau Ayah Hanif sendiri mendidik putra-putranya di usia pubertas itu seperti apa ya? Ya memang ini kan nggak bisa tiba-tiba ya Mas Khalid ya. Semua harus berangkat dari bagaimana pola pengasuhan dari kecil ya. Saya itu memang dari kecil, saya sampaikan tadi karena memang sudah beranak banyak dari mereka usia kecil. Saya masih usia muda waktu itu, tiba-tiba anak dua tambah satu lagi. Jadi memang saya melihat bahwa jelas istri saya akan kerepotan ya. Begitu lahir anak yang ketiga, hanya selang setahun setelah anak kembar ini lahir, tentunya saya bahwa saya harus ambil peran, terutama karena memang orang tua saya juga tinggal di Sumatera, mertua saya juga ada problem kesehatan. Kami memang tidak bisa berharap banyak dari beliau berempat untuk membantu kami beradaptasi sebagai orang tua waktu itu ya, untuk bagaimana bayi dan sebagainya lah. Jadi saya menyadari bahwa peran saya akan sangat penting di situ untuk membantu istri dari awal ya. Jadi dari awal pun saya sudah terlibat di pengasuhan bayi ini, ikut nyebok pop sebagainya gitu ya. Mungkin keterlibatan seperti itu yang mungkin saya bangun dari awal, apalagi ketika anak saya yang nomor ini, saya makin full time lah dalam tanda kutip, pulang kantor itu dan weekend terutama juga mengurus atau menghandle dua kembar saya ini, sehingga punya cara untuk bisa kreatif untuk setidaknya mereka tenang bersama saya, tidak mencari ibunya yang sudah sedang repot mengurus adik bayinya satunya lagi gitu kan. Jadi kedekatan Allah kondisikan dari awal saya itu harus membangun komunikasi lah dengan mereka. Jadi kebiasaan kita memang dari awal itu ketika mereka kecil, ya setelah kami sholat itu ya mereka sudah untuk tidur lah, udah apa namanya bersih-bersih, kalau apa buat kita itu ya cekok dulu lah, sikat gigi, ganti baju dan sebagainya di tempat tidur nih. Dan saya gunakan momen-momen seperti itu untuk bercerita ya, menceritakan kisah-kisah para guru saya Muslim. Alhamdulillah saya gunakan itu dari kecil menjadi momen saya untuk menanamkan sesuatu ke mereka melalui kisah-kisah, dan juga tentu supaya mereka tidak bosan, saya juga kembangkan cerita-cerita versi saya sendiri lah gitu. Ada tokoh-tokoh media native yang saya kembangkan dengan saya coba mengkut dari kisah-kisah ini, tapi tentu dengan muatan-muatan nilai ya. Dan sehingga ini akhirnya momen saya pulang kantor dan menjelang tidur itu menjadi momen-momen yang istimewa buat anak-anak gitu ya. Berkesan. Alhamdulillah. Jadi apa ya, dengan pola seperti itu komunikasi atau bonding saya dengan anak-anak saya itu sudah terbentuk dari kecil gitu ya. Sehingga apa namanya di fase-fase perkembangan mereka selanjutnya itu menjadi mudah buat saya untuk memberikan pelajaran kehidupan dan sebagai memberikan nasihat, apa namanya, terutama tadi ketika pertanyaan yang Mas Khalid ajukan itu ya tentang pubertas itu, sebelum mereka pubertas itu sudah saya kondisikan. Jadi saya bawa mereka untuk ngobrol, untuk memberitahu bahwa nggak lama lagi, walau nggak tahu berapa lama ya, entah hitungan bulan atau paling tidak ketika mereka usia 11 tahun lah waktu itu ya. Saya ajak mereka bicara bahwa yang awal kan yang kembar ya, memberitahukan ke mereka bahwa ada perubahan yang akan mereka alami lah, baik secara fisik, mungkin tumbuh kumis, rambut-rambut di bagian tubuh lainnya, dan juga suara gitu kan. Dan di samping fisik juga akan ada perubahan di dalam apa namanya, dalam mereka merasakan sesuatu lah. Mungkin akan ada rasa-rasa apa ya, mungkin remaja setelahnya galau atau rasa-rasa pokoknya kondisi psikologis yang memang mereka sendiri juga bingung apa. Belum lagi juga mungkin akan muncul rasa senang yang khusus kepada teman perempuan mereka gitu kan. Kan ketika mereka belum puber sekalipun. Jadi apa ya, mereka sudah aware dari awal. Saya sudah sampaikan tentang nanti akan datang masanya kalian tuh akan mendapatkan mimpi basah, dan pada saat itu nanti
tolong ceritakan ke Umi atau ke Abi biar kita bisa bantu mereka untuk namanya mandi wajib gitu ya. Sekalian memang ini tidak hanya sekali pertemuan tentunya Mas Khalid ya. Pelan-pelan saya sampaikan sehingga secara mental juga sudah siap gitu ya bahwa akan ada sesuatu hal berubah yang akan ya, itulah dengan modal komunikasi dari kecil itu saya tidak sungkan apa namanya susah untuk menyampaikan ini ke mereka, mempersiapkan mereka gitu ya. Sehingga kemudian ketika mereka sudah mulai mengalami masa-masa puber dan masa-masa pancaroba pun yang seperti kita ketahui banyak sudah mulai lebih mendengar teman dan sebagainya gitu kan. Saya masih cari tempat lah supaya saya masih ada di hati mereka lah untuk bisa didengar oleh mereka gitu. Masya Allah. Gitu Mas Alif. Nah terus ya kan waktu ayah pindah tugas atau bekerja di Qatar itu sekitar tahun berapa? Itu tahun 2003 ketika yang kembaliannya sekitar 9 tahun. Pada saat ayah pindah tugas ke Qatar, ini kan anak-anak ayah ini masih dalam usia ya remaja menuju dewasa awal ya. Bagaimana ayah memberikan keyakinan ke mereka? Karena kan setahu saya sebagian dari anak-anaknya ayah ini berkuliah di Indonesia gitu ya. Sementara ayah bertugas ke Qatar. Bagaimana cara ayah memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka itu sudah layak untuk dilepas gitu sebagai seorang remaja Muslim? Iya, mungkin kalau melepas anak kuliah itu mungkin memang sebuah tantangan yang sama-sama dimiliki oleh orang tua ya. Baik mereka kuliah satu kota dengan orang tua ataupun di kota lain atau bahkan di negara lain. Dan di Qatar sendiri pun juga sudah jadi fenomena umum ya. Tidak semua anak itu bisa punya kesempatan kuliah di sini karena memang terbatas. Atau juga ya, ada yang pengen kuliahnya ke Eropa, ke Amerika, Kanada dan sebagainya. Saya sendiri memang coba mengkondisikan anak-anak itu untuk kuliah di Indonesia dulu, tentunya dengan alasan tersendiri ya. Mohon maaf mungkin buat teman-teman yang punya pertimbangan lain, tapi setidaknya buat saya dan istri waktu itu saya melihat bahwa anak-anak ini perlu juga diperkenalkan dengan Indonesia dan setidaknya ketika mereka kuliah S1 mereka bisa berada di Indonesia itu dalam konteks mereka sudah relatif dewasa muda lah. Mereka sudah bisa menimbang baik buruknya apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan di sana. Di samping mereka juga membangun jaringan network di Indonesia, mereka juga tahu bagaimana kehidupan atau cara orang Indonesia hidup di sana gitu kan. Tidak hanya datang ketika pulang liburan setiap akhir tahun, datang ke rumah kakeknya atau jalan tempat wisata, juga merasa dirilah hidup di Indonesia. Ya tentunya memang bukan sesuatu yang mudah saya siapkan ya, saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari juga. Kebetulan waktu itu memang kesempatan mereka untuk bisa kuliah ke Indonesia dengan ujian dari Doha waktu itu ya. Jadi itu saya coba sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah mereka waktu itu mau menerima, walaupun mungkin satu sisi mereka melihat bagaimana banyak teman-teman yang lain juga bisa ke Eropa atau ke negara-negara di barat sana lah. Sesuatu yang tentunya sangat menarik, sangat menyenangkan dibandingkan kembali ke Indonesia yang akan mereka lihat itu adalah kemacetan dan sebagainya, itu yang mungkin tidak terjadi waktu itu ya. Berarti hubungan emosional mereka dengan baik itu kakek neneknya maupun om dan tantenya itu benar-benar ayah latih juga ya semenjak mereka berada di Indonesia, terus ayah sendiri lagi ada di Qatar gitu ya. Iya, saya coba sih mendekat ya melakukan itu, walaupun memang tidak mudah karena memang tidak tinggal di satu tempat yang sama ya. Relatif tidak juga sering bertemu, tapi setidaknya dengan kakek neneknya, dengan datuk dan omanya itu ya saya itu jadi tempat tujuan utama lah. Kalaupun berkumpul akhirnya kita sama paman dan tantenya itu ya banyak berkumpul di situ di tempat kakek neneknya. Oke. Baik ayah.
pertanyaan berikutnya nih dari saya penasaran ya, kok seorang ayah Hanif bisa sih beradaptasi untuk misalnya kayak tadi tuh menggantikan apa popok ya, kalau zaman zaman kita dulu itu popok ya, tahun 90-an masih popok ya, bisa menggantikan popok anak laki-lakinya, terus kemudian ya pokoknya urusan yang sifatnya kerumah tanggaan. Sementara kan kalau zaman dulu, mungkin zaman ayah dan juga zaman saya, mungkin seorang ayah itu perannya sudah jelas gitu ya. Ayah itu mencari uang, atau ayah lebih sifatnya mengajarkan kayak seperti ketegasan dan segala macamnya. Nah, menurut ayah Hanif sendiri, apa sih perbedaan pengasuhan orang tua kita zaman dulu dengan yang zaman sekarang nih, khususnya yang ayah Hanif terapkan kepada anak-anak saat ini? Iya, kalau perbedaannya jelas banyak ya Mas Halid ya, baik dari segi kemudahan ataupun tantangan ya. Kalau dari segi kemudahan barangkali memang waktu itu saya bisa katakan apa, dengan ketiadaan internet sebenarnya memberikan waktu yang lebih banyak lah buat saya dan anak-anak berinteraksi, bermain bersama dan sebagainya ya. Walaupun di sisi lain jelas ada juga hal kurangnya, terutama dari segi informasi lah, pengetahuan tentang pola pengasuhan anak. Sesuatu hal baru yang belakangan baru saya ketahui ya. Jadi memang di awal pun saya dan istri juga sudah punya tekad lah ya untuk bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan membekali diri dengan ilmu. Jadi selama masa-masa kehamilan itu istri saya itu memang banyak membaca, terutama di majalah Ayah Bunda kalau nggak salah ya dulu ya, yang terbitnya dan tentunya dengan terbit setiap bulan ini kan tidak banyak materi yang tersedia ya, dan tentunya tema-tema yang muncul pun juga sesuai dengan edisi yang terbit pada saat itu. Jadi kami memang hanya informasi tentang pola pengasuhan anak dari bayi dan sebagainya dengan ini tentunya sebuah tantangan. Jadi banyak sekali hal yang kami lakukan itu learning by doing lah ya. Berharap mudah-mudahan ini ya, tapi ternyata juga salah. Jadi banyak trial and error juga lah gitu ya. Jelas saya bukan begitu juga istri. Jadi di samping juga hal-hal baik yang kami lakukan, tentunya ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami ketahui bahwa itu sebuah kesalahan gitu ya. Yang belakangan saya seperti ketika ada kedatangan Bu Eli ke sini dulu ke Qatar tahun 2012, beliau berbicara tentang parenting gitu. Wah, itu benar-benar saya dan istri itu rasanya merasa tertampar-tampar lah gitu. Ya Allah, kita kayaknya sudah banyak berbuat salah, dan itu saya dapatkan ketika 3 anak saya sudah kuliah, Mas Elid. Orang sudah di Bandung kan. Jadi dengan hal seperti itu akhirnya ketika mereka datang ke Qatar liburan semester itu ya saya kumpulkan mereka lagi lah. Jadi memang saya terbiasa mengumpulkan mereka dalam ya kalau bilang rapat sih nggak rapat, ngobrol di meja makan gitu ya, ngobrol segala macam gitu. Tidak rutin tiap hari deh memang, tapi ada kala-kala momen-momen khusus yang memang kita buat lah gitu ya. Ya saya sampaikan lah bahwa kemarin Abi Umi itu ada dapat materi seperti ini dari Bu Eli Risman, dan ternyata kesalahan sistematis yang Abi Umi lakukan, dan kami sampaikan bahwa kami minta maaf, dan kami coba, kalau dalam istilah yang pernah saya dengar dari materi Bu Fajri dan Pak Erwin waktu itu di sini ya, barangkali ada celurit yang masih menancap di punggung mereka yang perlu mereka lepaskan lah gitu kan. Ya alhamdulillah kali-kali ternyata mungkin entah karena mereka anak laki-laki atau apa ya kayaknya nggak ada yang khusus ya. Tidak ada hal-hal jelek yang buat kami itu sebuah kesalahan noda hitam dalam sejarah kami sebagai orang tua, tapi ternyata buat anak-anak mereka sudah sepertinya melupakan ya, atau get over with it lah. Intinya walau apakah memang dengan komunikasi yang selama ini itu mereka akhirnya melihat bahwa yang saya melakukan kesalahan itu buat mereka tuh ya mungkin juga karena salah mereka. Walau alam ya, saya juga nggak bisa menggali lebih jauh dari Oke. Gitu, Oke, menarik sekali ya, Ayah Hanif. Jadi intinya kalau kita pun memang merasa ada berbuat kesalahan terhadap anak-anak ya memang kita harus akui juga ya, supaya ada keterbukaan dari mereka juga untuk
mau menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu dalam kehidupannya. Karena kan memang pada saat usia-usia pubertas ini mereka masa-masanya antara pengen menjauh dengan orang tuanya juga sebetulnya pengen dengan dekat dengan teman-temannya. Jadi takutnya dibilang kayaknya nggak yakin gitu. Kalau misalnya kita dekat-dekat sama orang tua nanti dibilang apa cemen atau apalah gitu ya. Dan buah dari keberhasilan Ayah Hanif mendidik putra-putranya ini, di sini tadi saya lihat sudah ada yang join, salah satunya Khalid Istiqlal Saifullah ya, yang saat ini sedang menyelesaikan program doktor di University of Aberdeen. Ya, lumayan ini lima-limanya sudah hampir satu lagi ya. Satu lagi itu yang paling yang kecil kelas 12 ya, ya Hanif ya. Berarti kelas 3 SMA ya kalau gitu ya. Iya, iya. Iya. Baik, ini. ini ada pertanyaan nih Ayah Hanif dari Naila 063110. Kalau kita ada masalah sama ayah kita, enaknya ngomongnya gimana ya Om? Nah. Apalagi kalau yang nanya nih, Naila ini pasti kayaknya iya, perempuan ya, iya. nggak punya pengalaman. Makanya ayahnya Naila kayak ayah Hanif nggak? Gimana kira-kira? Mungkin ayah Hanif ada tips? Ya mungkin kalau memang Naila bisa membangun apa berkomunikasi dengan ayah, mungkin itu jadi satu modal penting ya untuk menyatakan tidak harus dimulai dengan masalahnya dulu ya, menjalin komunikasi dulu. Ya, nyaman lah kedua belah pihak, ayah terhadap Naila atau Naila terhadap ayah, mungkin dengan kenyamanan berkomunikasi pelan-pelan. Kalau memang mudah-mudahan ayah Naila termasuk yang juga terbuka, tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan dengan komunikasi secara baik-baik, mendekatkan diri dengan beliau, mudah-mudahan insya Allah bisa jadi mencair dan ada waktunya untuk bisa bercerita lebih banyak tentang masalahnya. Mungkin itu ya, saya bukan psikolog atau apalagi tidak punya. Ya, mungkin maaf ya Naila kalau betul ya tadi seperti disampaikan oleh Ayah Hanif ya Naila. Jadi kadang-kadang kita itu pada saat remaja itu memang kebanyakan pikirannya duluan yang jalan gitu, tapi untuk actionnya masih takut-takut gitu. Kira-kira nanti disetujuin nggak ya sama ayah saya? Oke nggak ya ayah saya atau bunda saya gitu? Karena pikiran-pikiran yang terus berputar di kepala kita, jadinya pada saat kita mau berinteraksi dengan ayah atau bunda, yang ada jadi takut-takut gitu ya, ya kira-kira ya seperti itu ya. ya mungkin kurang Baik, lebih kayak gitu. Pertanyaan berikutnya nih Ayah. Kira-kira apa sih tips yang bisa Ayah Hanif sampaikan untuk para ayah bunda yang hadir pada malam hari ini untuk mendidik anak di setiap tahapan usianya, misalnya pada saat usia balita, poin apa sih yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita, terus kemudian pada saat masa-masa remaja, poin apa yang perlu ditekankan untuk mereka? Gimana ya? Ya mungkin saya hanya bisa mengulang dari apa yang sudah saya sampaikan tadi Mas Halid. Memang artinya dengan keberadaan para pakar yang seperti sekarang Mas Halid dan teman-teman di Sahabatku lakukan ini kan ini sumber informasi yang sangat berlimpah ya buat para ayah bunda hebat yang masih muda-muda untuk belajar, mempersiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya dibandingkan kami yang dulu hanya modal bacaan yang sedikit atau lebih banyak learning by doing-nya gitu. Untuk baca mempersiapkan diri lah ya, membekali diri dengan ilmu. Jangan terutama buat ayah barangkali ya, untuk juga mau ikut turut serta lah untuk hadir atau ikut belajar, ikut membaca tentang peran-peran ayah dalam rumah tangga, dalam mendidik anaknya. Dengan keberadaan informasi seperti itu, even kita pun banyak hal yang bisa kita pelajari gitu kan. Nah, dengan tentunya kita bisa melakukan hal ya. Tapi tentunya yang paling penting ketika dihubungkan dengan anak ini ya bagaimana akhirnya orang tua itu mulai kalau bisa dari awal membangun mau membangun komunikasi dengan anaknya gitu. Dan yang tentunya adalah agar anak ini nyaman berkomunikasi dengan orang tua. Jadi
tidak hanya satu arah gitu kan. Nah, dengan modal pokok ini saya pikir itu apapun perkembangan anak selanjutnya itu orang tua akan lebih mudah ya. Karena kita kan akan selalu terus belajar masalahnya. Ketika saya baru nikah, saya belum punya apa jadi ayah. Begitu punya ayah, saya baru belajar jadi ayah dari 2 anak. Lahir satu lagi jadi belajar ayah 3 anak. Punya satu lagi itu beda semua kan perannya. Saya harus melakukan semua multi peran bersekaligus ya, menghadapi anak yang kembar sambil menghadapi anak yang baru lahir gitu kan. Jadi dengan orang tua yang terus belajar ini sebuah apa ya, pola yang tidak boleh berhenti. Bahkan sampai sekarang pun saya juga terus belajar kan, belajar menghadapi anak yang sudah dewasa. Tentu berbeda dengan cara saya berkomunikasi ketika mereka dulu masih kecil atau remaja, kuliah gitu kan. Atau bentar lagi bertemu dengan cucu misalnya, tentu juga berbeda. Jadi memang ada selalu fase kita tuh terus belajar gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi apa ya, pengingat buat ayah bunda hebat yang hadir malam ini untuk apa ya, selalu membangun komunikasi gitu. Dan yang paling penting tentunya Mas Khalid buat ayah-ayah bunda yang muslim tentunya, mungkin juga teman-teman lain, untuk selalu berdoa ya. Karena bagaimana doa itu adalah senjata utama kita gitu kan. Apapun ikhtiar hebat yang kita lakukan, tapi kalau tidak menyertakan peran Allah di situ, hasilnya mungkin kalaupun dapat tapi hilang barokah, tidak ada barokah di dalamnya. Berapa banyak mungkin orang-orang hebat ya yang dulunya orang tua terlahir dari keluarga sederhana yang orang tuanya tidak mengerti ilmu parenting. Tapi yang bisa mereka ya, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatakan, mengetuk pintu langit ya, memohon agar anaknya diberikan yang baik gitu ya dalam kehidupan mereka. Iya, baik. Itu mungkin masalah. Jadi kuncinya memahami karakter dari masing-masing anak yang berbeda-beda, juga kemudian pada saat sudah menuju dari remaja menuju dewasa, mungkin kita banyak meminta kepada Allah ya dalam setiap doa kita untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Seperti itu mungkin ya Pak Ayah Hanif ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ayah Ferry Irawan 77. Assalamualaikum. Ini mungkin nanti kaitannya dengan tim di Sahabatku juga ya. Mohon nasihat sebagai seorang ayah untuk anak berkebutuhan khusus atau autis 15 tahun untuk mempersiapkan Ananda di masa depannya. Nah, yang jelas memang Pak Ferry Irawan, support dari orang tua, baik ayah maupun ibu itu sangat penting ya dalam pembentukan kepribadiannya dia. Meskipun memiliki kebutuhan khusus, tapi yakinlah kalau misalnya kita memberikan support, dukungan terus-menerus, kemudian kita mencari tahu, mengembangkan ilmu kita terhadap pengetahuan kita terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini, insya Allah menjadi suatu jalan bagi kita juga untuk diberikan kemudahan dalam menyiapkan putra-putri kita yang memiliki kebutuhan khusus ini. Mungkin nanti bisa juga Pak Ferry Irawan bisa konsultasi dengan teman-teman di Sahabatku ya, dengan teman-teman psikolog di Sahabatku. Baik, ya dari An Khaira, mau belajar terus dan terus berdoa. Ya, betul sekali ya Ayah ya. Jadi seperti yang tadi Ayah Hanif sampaikan nih, saya juga surprise ya. Meskipun di usia yang sudah saat ini, Ayah Hanif masih terus belajar gitu, mau menghadiri kajian parenting dan segala macamnya gitu. Jadi memang kita sebagai ayah atau orang tua ini perlu mengakui ya bahwa sebetulnya kita juga masih punya kekurangan-kekurangan gitu, sehingga seperti apa yang Ayah Hanif lakukan tadi, meminta maaf kepada anak-anaknya kalau misalnya memang terjadi kesalahan dalam mendidik mereka, sehingga mereka pun juga bisa berkomunikasi atau berterus terang dengan kita hal-hal apa saja yang dirasakannya. Kita lihat lagi sebentar ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Selalu melibatkan doa pada Allah, Masya Allah. Ya, betul sekali Bu Erni_Neng ya. Baik, sahabat ayah bunda, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, saya masih memberikan waktu untuk ayah bunda. Dan terakhir mungkin nih, Ayah Hanif kira-kira bisa memberikan tips nggak atau pesan-pesan, khususnya bagi calon ayah atau ayah sendiri nih yang memang sudah menjadi ayah dan masih mempunyai anak yang kecil-kecil atau misalnya balita gitu. Kira-kira apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini ya,
ketika semua sudah berkumpul dalam satu rumah, yang satu work from home, yang satu school from home, itu pasti akan menemukan kendala-kendala juga. Kira-kira ada tips yang bisa Ayah Hanif share nggak ke para orang tua nih, ayah-ayah muda atau calon ayah? Silakan ya. Uh, ini sebuah pertanyaan yang sulit saya jawab nih ke Mas Ali, karena memang ketika pandemi ini terjadi, memang sebagian besar anak-anak saya sudah tidak di rumah ya, cuma ada satu orang, dan itu pun juga sudah remaja, usia 17 tahun. Jadi memang mungkin kendala yang dihadapi oleh pasangan muda yang sekarang ini sedang ada di rumah, untuk kondisi anak-anaknya sekolah online, orang tua juga online, tentunya akan lebih penuh tantangan ya dibandingkan saya gitu kan. Ya memang di situ saya pikir kerjasama yang erat ya antara suami istri, antara ayah dan bunda, bagaimana memanage itu semua sesuai dengan tantangan masing-masing. Tapi ya memang saya bisa memberikan pesan sama buat ayah-ayah muda ataupun calon ayah ataupun yang sudah memiliki beberapa orang buah hati. Bagaimanapun tanggung jawab pendidikan anak itu ada di ayah sebenarnya, dan menurut Islam ya, agama yang saya anut, kitalah para ayah ini yang nanti kelak di hari akhir akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diembankan ke kita. Jadi tidak benar paradigma lama yang sering kita dengar bahwa urusan pendidikan itu adalah urusan ibunya gitu atau urusan istri. Kita bertanggung jawab penuh, terutama bukan ikut bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab penuh menurut saya. Ayah bukan hanya sekedar ATM yang mengeluarkan duit membiayai anak-anaknya, memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka adalah pendidik gitu ya, yang harus diarahkan. Ya tentunya bunda, para istri juga menjadi partner mereka lah dalam melakukan itu semua. Semua harus saling berkolaborasi. Jadi pentingnya gitulah barangkali ya. Ada komunikasi antara istri yang terus berjalan dari awal sampai nanti seterusnya. Gitu. Baik, Ayah Hanif, ini ada pertanyaan yang menarik yang tadi sempat begitu muncul membuat saya agak tersenyum-senyum. Dari An Khaira lagi nih, bagaimana cara Ayah Hanif menunjukkan marah sama anak laki-lakinya? Ini sebenarnya intinya memang kan setiap keluarga itu punya keunikan masing-masing, dan itu sebuah tabiat manusia. Saya tidak punya pretensi atau berpura-pura mengatakan bahwa saya tidak marah, bahkan mungkin di hadapan anak-anak saya mungkin pemarah sekali gitu kan. Tapi tentunya ketika kita nggak marah, tentunya ada alasan ya, tidak hanya sekedar marah-marah. Beda antara marah dengan pemarah, memarahi anak ya. Marah-marah tuh misalnya ya, stres di kantor, urusan kantor dibawa ke rumah, pokoknya nggak mau peduli, lihat rumah berantakan, istri dimarahin, lihat anak saling berantem atau bikin kekacauan di rumah, suaminya marah-marah gitu kan. Itu beda ya. Dengan ketika menghadapi kita berbuat kesalahan, ya kita marah, apalagi sebuah kesalahan yang berulang dilakukan atau kesalahan memang sifatnya prinsip gitu ya. Nah, marah ya saya banyak belajar lah, terutama dari seminar parentingnya Bu Eli tentang bagaimana mengelola marah gitu ya, sehingga marah itu menjadi sebuah nilai positif gitu buat anak gitu. Nah, kemarahan-kemarahan seperti itu ya sekali lagi saya tekankan itu sebuah sifat manusiawi. Jadi tidak benar juga kalau orang tua itu tidak boleh marah, ke orang tua ideal dia boleh marah, tapi pelajaran yang saya hadapi dari pengalaman 20-an tahun itu ya adalah saya mungkin sudah banyak melakukan kesalahan dalam menunjukkan rasa marah. Maaf. Dalam mungkin anak saya tadi, Khalid, mungkin tahu juga ada beberapa orang lain juga ikut hadir di sini. Tidak mengatakan berbohong atau menutup-nutupi, tapi ya ada masa-masanya di mana saya dulu memang pernah marah, sering marah, tapi memang itu ada sebabnya. Dan ketika itu terlampiaskan, memang biasa ada manusia rasa penyesalan, saya kumpulkan lagi, saya jelaskan kenapa tadi marah dan sebagainya, sehingga anak itu mengerti bahwa bapaknya itu marah karena sebuah sebab, dan bagaimana mereka akhirnya bisa diberikan pesan bahwa supaya tidak terjadi lagi ya mereka harus
berpikir atau bertanggung jawab supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Ya mungkin buat pasangan muda kesempatan untuk belajar banyak ya untuk bagaimana mengelola marah, anger management ya, supaya tidak kelepasan lah seperti ilmu gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak atau bukan pemarah, tapi yang jelas rasanya saya bukan pemarah yang konteksnya marah-marah terus di rumah gitu ya. Buat yang masih muda ya melihat rumah berantakan, terimalah itu sebuah apa ya, sebuah kenikmatan yang tidak akan terulang gitu. Begitu anak-anak besar, ya, begitu anak-anak besar, rumah rapi itu akan ada momen-momen di mana orang tua tuh merindukan lagi anak-anaknya dulu masih kecil berlari-lari. Sebuah perasaan yang nggak akan nggak akan terulang lagi. Jadi nikmati semua tahapan, nikmati semua proses. Rumah berantakan biarin aja gitu kan. Walaupun kita juga berusaha untuk selalu merapikan supaya anak juga belajar bahwa sebuah kerapian itu juga penting gitu ya. Jadi mereka juga kalau bisa dibiasakan juga melihat rumah rapi. Walaupun kemudian setelah itu mereka memberantaki lagi ya usahakan melibatkan untuk banyak lah terlibat untuk merapikan rumah. Walaupun jelas tidak akan sempurna. Baik Ayah Hanif. Ini dari Bu Erni _Neng. Ini mungkin related ya dengan kondisinya Ayah Hanif pada saat itu. Kalau ayah kerja di luar kota, bagaimana tetap bisa berperan dalam pengasuhan? Ya mungkin dengan keberadaan sekarang ini teknologi ya, terutama itu mudah-mudahan tantangan seperti itu lebih mudah dikelola oleh para orang tua yang bekerja di tempat terpisah dari keluarganya. Ya dengan ketersediaan teknologi voicemail, video conference dan sebagainya, ini harus dimanfaatkan menurut saya. Ya saya pada saat yang sama juga masih terus berkomunikasi dengan anak-anak saya, kadang-kadang atau lebih sering sih per individu ya, biar mereka juga lebih leluasa lah untuk menyatakan kalau lagi sedang ada masalah atau pengen bercerita lebih banyak gitu kan. Nah, jadi memang pola-pola berkomunikasi seperti itu juga bisa kita buat lah, anak itu yang penting nyaman untuk bicara. Sehingga kalau buat orang tua yang jauh ya mungkin dengan kenyamanan berkomunikasi itu anak-anak itu bisa lebih banyak bercerita lah. Saya mungkin memang nggak terlalu banyak ini anak-anak ya, karena dulu saya itu seperti saya lah introvert sebenarnya, jadi lebih senang menyendiri gitu. Tapi alhamdulillah ketika mereka sudah mulai dewasa, mereka mendiskusi saya gitu. Setiap anak saya itu bisa saya ajak diskusi untuk bicara tentang hal-hal yang berat-berat sekalipun gitu kan. Jadi alhamdulillah jadi dan saya pikir itu mungkin terbantu dengan pola komunikasi tadi. Jadi buat bapak-bapak yang bekerja jauh dari keluarga, jangan berkecil hati, pasti ada hikmah, ada jalan lain lah untuk mengatasi kendala itu semua. Satu pertanyaan terakhir ya, Ayah Hanif ya. Nah, ada pertanyaan dari saya panggilnya Pak D. Erwin. Sejak anak lahir sampai sekarang sudah dewasa dan menikah, usia berapa yang paling kritis dan challenging dalam mendidik anak laki-lakinya, Ayah Hanif? Iya, betul. Oh, anak saya sendiri ya? Ya memang mungkin usia remaja tuh yang paling ini ya, paling challenging. Karena memang pada saat itu kan mereka sudah mulai merasa, mereka menjadi dewasa muda ya. Sudah mulai punya akses informasi yang lebih banyak, bukan hanya sumbernya hanya orang tua saja. Mereka sudah mulai punya banyak teman, apalagi dengan internet ya mereka bisa berselancar mencari informasi yang banyak gitu kan, sehingga ada masa-masanya mereka akan bilang, wah yang saya tahu nggak kayak gitu kok, Bumi ngomongnya gini gitu. Jadi saya mengapresiasi lah ketika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan yang tabu sekalipun lah. Jadi itu lebih saya sukai mereka bertanya ke saya daripada mereka mencari dari sumber-sumber yang tidak jelas. Dan tentunya saya juga bertanya, ada nggak hal-hal yang kalian sedang nggak ngerti gitu ya, sedang kalian hadapi gitu. Ya, cobalah bertanya ke Abi gitu atau ke Umi. Ya ada kalanya mereka terbuka mau bercerita, ada juga ya rata-rata tipe anak saya itu memang ini senang bercerita ketika masalah itu sudah selesai, ketika mereka sudah jadi setelah selesai itu baru cerita, oh kemarin itu ada problem ini tapi udah selesai kok gitu. Oh, dan itu saya rupanya memang ada perbedaan karakter ya
ketika saya dengar dari istri, beberapa teman-teman di sini yang punya anak-anaknya sangat komunikatif, bercerita sana sini gitu. Istri saya itu sampai juga heran, kok bisa ya anak-anak perempuan tuh bisa cerita banyak, sementara anak kita kok kalau nggak ditanya ya nggak cerita gitu kan. Walaupun ketika ditanya pun mereka juga tidak Iya. tertutup gitu ya, mau bercerita. Tapi ya tentu beda lah antara anak laki sama anak perempuan gitu. Jadi ya pertanyaan tadi ya challenging, ya, saya pikir masa-masa ini masa-masa yang sangat menantang, dan itu ketika kita kelola dengan ini akan berlalu lah. Jadi ada saya mengalami masa-masa, setiap anak saya seperti itu. Jadi ketika mereka mengalami usia pubertas tuh, usia-usia itu ada masa-masa mereka ya susah diajak komunikasi. Kalau dalam bahasa kita ya cari gara-gara lah gitu ya, yang memancing ya ini orang Oke. tua. Tapi lalu ya alhamdulillah kembali lagi mendekati Iya, iya. gitu. Baik, Ayah Hanif, ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya di luar konteks yang saya ingin tanyakan dari tadi ya. Karena saya ingin tahu dan menarik sekali nih. Ayah Hanif memiliki anak laki-laki yang terakhir di usia berapa ya? Maksudnya lahirannya di usia berapa tuh? Uh, Ali Ibadur Rahman ya, uh, saya usia 35 tahun. 35 Itu tahun. di waktu usia 35 tahun ketika Ali lahir ini, Ayah Hanif juga masih melakukan aktivitas seperti yang di awal-awal anak pertama yang kembar ini, maksudnya mencuci popoknya, mengganti pampers atau segala macam gitu? Ya, karena memang waktu Indonesia memang walaupun ada, kita kan ada asisten rumah tangga, tapi kan lebih banyak membantu yang teknis ya. Jadi saya tidak juga berlepas tangan di Indonesia, pun ada pembantu, kantor kerja, ya tetap saya merasa bahwa itu tanggung jawab saya gitulah. Karena nggak mungkin dua anak kembar ini waktu itu ya dikelola orang lain ketika mereka sudah seharian diurus gitu kan. Jadi memang saatnya itu pikiran saya lah untuk mengambil alih tugas gitu kan. Nah ketika kita pindah ke ini ya itu lebih sulit lagi karena apa namanya, pembantu di sini tidak ada lah ya. Kalaupun ada kita harus dari nationality yang berbeda. Terus yang kedua juga pada saat itu anak saya sedang beradaptasi, kakaknya 4 orang nih kan di sekolah baru berbahasa Inggris gitu ya. Jadi tentunya tantangannya berbeda lagi lah. Jadi pada saat yang sama saya juga harus memanage 4 anak yang sedang beradaptasi di sekolah internasional. Kebetulan anak yang kelima ini lahir ketika kita baru sebulan di sini lah di Qatar ini. Jadi kami datang nih dengan 4 anak dan saya datang sini dengan 4 anak dengan 1 istri yang hamil tua gitu ya. Jadi apa namanya, tantangannya beda lagi lah. Ya, dengan itu semua ya alhamdulillah saya masih punya tenaga waktu itu untuk tetap membantu istri seperti halnya yang saya lakukan ke 4 anak saya yang lain. Nggak pegel-pegel tuh ya badannya. Soalnya saya punya anak laki-laki di usia yang sudah cukup tua gitu ya, sekitar usia 40-an gitu. Ketika saya cuci popok itu kok pinggang saya ngilu-ngilu gitu ya. Kira-kira perubahan fisik itu terjadi juga nggak dia ya? Yep. Ya ketika di Indonesia dulu memang kan pertama dari segi ketersediaan Pampers waktu itu juga masih minim dan juga harga juga relatif kurang terjangkau lah dengan kondisi ekonomi kita. Pop adalah satu-satunya pilihan yang harus kita pakai gitu ya, dengan ada bungkusan kena plastik atau apa. Nah ketika sudah dibantu dengan apa namanya ketersediaan Pampers yang sudah banyak, harga juga relatif terjangkau. Anak-anak saya juga 4 orang juga sudah bisa saya minta bantu gitu ya, untuk membantu lainnya gitu. Ketika kami membantu adiknya yang bayi ini gitu. Jadi memang yang 4 orang berdekatan umurnya, mereka hampir sama-sama ini ya. Ya ketika yang nomor 4 lahir itu yang kembar tuh umurnya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi ada jaraknya berapa tuh ya? Jarak usianya jadi, dari yang pertama kembar ke kedua, dua ketiga. Yang kembar ke yang kedua ini jaraknya 1 tahun. Beda bulan gitu ya. Kemudian yang ketiga keempatnya 2,5 tahun gitulah. Jadi apa namanya relatif dekat lah, dan itu memang masa-masa challenging yang
Kalau saya ingat sekarang sama istri kita, ya Allah kok dulu bisa ya punya tenaga kayak gitu ya. Sekarang ya semata-matanya Allah yang Betul. menguatkan lagi itu mungkin masalah. Jadi buat, buat para ayah bunda dari anak yang kesehatan ya Bismillah ya Allah akanlah itu, nggak usah khawatir gitu. Iya, iya, iya. Baik, jadi kuncinya dari perbincangan kita pada malam hari ini, kuncinya komunikasi antara ayah dan bunda itu sangat penting ya. Kemudian berbagi peran dan juga ketika anak-anak sudah mulai tumbuh dari balita, terus kemudian masa kanak-kanak dan remaja, nah, intinya peran kita sebagai ayah itu juga perlu dimaksimalkan ya. Seperti tadi yang Ayah Hanif sudah lakukan, ketika pulang kerja juga sudah mulai melibatkan diri dengan bermain dengan anak-anaknya, dan yang menarik adalah ketika pulang kerja masih sempat-sempatnya malam itu bercerita dulu dengan anak-anak ya, mungkin bisa cerita pengalaman masa kecilnya ayah gitu, terus kemudian bisa menceritakan sesuatu yang menurut kita bisa melatih kemampuan kognitifnya mereka untuk memikirkan sesuatu. Kira-kira misalnya kalau ada masalah seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Dan itu sudah terbukti oleh Ayah Hanif, di mana kelima orang anaknya ini sudah 4 diantaranya sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ya. Yang pertama itu sudah selesai di University of Oslo untuk pendidikan S2-nya. Kemudian yang kedua itu sudah menyelesaikan S2-nya di Royal College of Art di London, dan juga yang ketiga sedang menempuh program doktor di University of Aberdeen. Kemudian yang keempat ini sudah menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di ITB, dan yang paling kecil Ali Ibadur Rahman ini masih kelas 12. Kira-kira untuk yang keempat ini juga akan melanjutkan studi S2-nya seperti kakak-kakaknya ya? Bismillah. Amin, insya Allah semuanya dikabulkan ya. Baik, ayah bunda semuanya, malam minggu yang bermanfaat ini sudah kita isi dengan berbincang-bincang dengan seorang ayah hebat. Meskipun menurut Ayah Hanif tadi pengalaman yang dimiliki oleh beliau tidak ada apa-apanya dibandingkan ayah-ayah hebat lainnya yang ada di yang hadir pada malam hari ini. Tapi satu kunci yang saya cukup takjub untuk ayah-ayah zaman sekarang, khususnya untuk Ayah Hanif, masih meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan putra-putranya. Nah, insya Allah dengan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, juga anak-anak kita akan berkembang dengan semestinya. Dia mudah berkomunikasi dengan orang lain, dia bisa menyelesaikan permasalahannya, dan yang paling penting adalah dia mampu untuk berempati dengan orang lain. Karena saya sempat melihat ada kutipan dari William Shakespeare, "It's a wise father that knows his own child." Jadi ayah yang baik itu mengenal anaknya sendiri. Nggak susah kan jadi untuk menjadi seorang ayah itu. Baik, Ayah Hanif, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Mungkin Ayah Hanif juga sudah udah mendekati waktu maghrib ya kalau di Qatar ya, masih sekitar jam 4:30, jam 5 mungkin ya. Setengah jam lagi ya. Setengah jam. Baik, terima kasih banyak Ayah Hanif. Salam untuk bunda anak-anak dan juga putra-putranya Ayah Hanif yang hadir di live kita pada malam hari ini. Terima kasih Ayah Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.